Ubah arus kelistrikan dari AC menjadi DC. Kiprox di sini kita pakai Kiprox punya motor Jupiter Z. Untuk engine cut, bingung boy, warna apa dan apa yang dipertemukan. Wait, seboy, ini karena keluar jin, jin penunggu motornya keluar. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always Halo boy, berjumpa lagi dengan saya Indifran sebagai chef. Gimana kalian semua? Semoga dalam keadaan saya selalu dan dilimpahkan rezekinya boy. Amin. Oke boy, akhirnya kita bisa konten kembali setelah kemarin Fiction Pink. YTTA lah ya, yang berteman dengan Instagram aku pasti tahulah Fiction Pinknya kemarin kenapa, sehingga kita agak sedikit terkendala buat konten boy. Dan konten kali ini boy, waduh, buat kalian yang nggak suka permumetan, nggak suka perkabelan, bisa skip. Tapi kalau kalian punya kemauan dan keinginan dan suka belajar untuk kelistrikan dan perkabelan, bisa tonton video ini. Khususnya buat kalian yang motornya masih menggunakan kelistrikan AC di bagian lampu, yakni strum dari spool boy. Cara ini sangat rekomendasi banget buat kalian yang mau pasang lampu bilet ke depannya boy. Kalau kalian banyak request untuk perlampuan pakai bilet, jadi tak turutin boy. Itu di konten kali ini aku ingin merubah arusnya AC, arus searah menjadi DC alias arus bolak-balik boy. Oke, langsung saja yuk kita ke motornya boy. Let's lanjut ini ke motor yang kemarin. Buat yang belum tonton videonya, bisa tonton video di atas ini atau di konten-konten sebelumnya. Mulai dari pembuatan rangka yang kayak gini, harga mesin, unboxing mesin, beli mesin di mana, kemudian sampai pembuatan kaki-kaki seperti ini boy. Sebelum kita masuk ke kontennya boy, di sini kemarin untuk knalpot banyak yang polling kalau katanya bagus ke atas. Oke, nanti kita akan buat ini ke atas, tapi kalau dibuat ke atas itu dia kandas di rangka sini boy. Nah, kalau misalnya rangkanya ini kita potong, takutnya penahan ini itu sudah tidak terlalu kuat rangkanya boy. Kalau ini hilang, otomatis kekuatan rangka sudah makin berkurang. Jadi untuk knalpot nanti next bingung ke depannya kayak gimana, nanti aja kalau sudah ada bodinya baru bisa menyesuaikan gitu boy. Nah, untuk bagian depan knalpot katanya itu pakai yang ledeng L. Nah, ini pertanyaannya boy, ini ledeng L bukan sih? Apa ini C? Body belum terlalu mengenal yang 2 tak, gak tahu yang L gimana. Soalnya ini sangat pendek banget ini loh dengan ban. Nah ini boy, kayak gini cuma 1 jari doang frame. Nah ini sangat berbahaya banget kalau misalnya melakukan pengereman yang mendadak. Takutnya nanti bannya kena panas langsung auto botak tengah boy. Tapi bohong. Kalau misalnya kita pakai knalpot custom disesuaikan dengan spek motor, itu ya susah banget boy. Di sini nggak ada tempat custom knalpot, kalian tahu? Untuk bengkokkan knalpot aja itu harus cari bengkel Laskar Beat yang notabene di sini susah. Mau pesen juga online atau nggak pesen di Jawa, teman-teman yang Purbalingga, otomatis mereka juga kebingungan. Kenapa? Karena harus ada mal motornya. Nggak tahu kalau ke Mas Ripil bisa atau enggak ya. Kalau tanpa mal motor nanti coba tanya. Intinya untuk knalpot kita masih pakai ini aja terlebih dahulu supaya lekas engine on. Kalau misalnya kita custom knalpot lagi, ganti yang model L, model C, itu mau engine on nunggu kurang lebih 3 minggu ke depan boy. Soalnya pesan knalpot kalau pakai reguler itu ongkirnya mahal pol boy, kurang lebih di 350.000 untuk ongkir doang. Nah, ongkir doang itu mahal, masih mahal ongkirnya daripada knalpotnya. Jadi untuk knalpot masih pakai ini aja untuk nextnya ya. Gak apa-apa kan boy, knalpot pakai ini aja dulu, yang penting bisa lekas engine on gitu ya. Oke, lanjut ke inti konten. Jadi karena motornya di sini belum ada kabel-kabelnya, dan untuk MS King V4 ataupun yang mesin Super Gibbs itu pada dasarnya kelistrikannya akan AC. Jadi buat kalian yang pecinta modifikasi motor pasti tentulah tahu kan perbedaan kelistrikan AC dan DC. Kalau misalnya yang AC atau arus bolak-balik, yang dimana kelistrikannya itu langsung dari spool sini. Nah kemudian kalau yang DC arus searah itu kelistrikannya menggunakan arus yang langsung dari aki. Misalnya kalian bingung mengetahui motor kalian AC dan DC, pasti anak awam aja tahu ya.
cara membedakannya AC dan DC itu gimana. Jadi cara membedakannya itu dari lampu motor. Kalau lampu motornya ngikutin putaran mesin, berarti itu masih menggunakan arus AC atau arus bolak-balik. Tapi sebelumnya kita langsung saja buat kedudukan dulu yang pas, bagian-bagian mana aja, agar lebih enak dan mudah untuk dipasangnya. Mulai dari satu kabel spool. Nah, kabel spool apa? Kabel coil. Untuk kabel coil kita akan tempatkan, cari tempat yang pas. Kemudian lanjut ke bagian belakang pengereman, lampu rem belakang, stop lamp. Dan untuk bagian atas saklar-saklar gitu. Jadi untuk bagian perkabelan ini kita akan mix, dan cara ini bisa kalian terapkan nanti ke motor-motor kalian yang misalnya beraliran listrik yang masih arus bolak-balik. Bisa diganti dengan searah, boy. Oke, kita sepilkan dulu jalur-jalurnya. Jadi kalau untuk kabel Ninja itu cuma gini doang, ringkas, kecil dan sedikit, berbeda dengan kabel injeksi khususnya motor Vixen, boy. Itu lebih banyak, boy, ya. Oke, kita mulai dari yang depan, yang ini kalau nggak salah ya, yang ada soket lampu H4 nya ini yang depan. Kemudian yang belakang yang bagian sini untuk sein dan lain-lain. Nah, oke, kita cari ke bagian kiprox dulu. Nanti tak sepil kalau misalnya soket-soketnya sudah ada kedudukannya, boy. A few minutes later. Perkabelan sudah beres seperti ini. Kedudukannya yang bagian atas ini baru sketsa dulu, lampu dan lain-lain di atas ini. Ini kemungkinan untuk saklar kiri sepedo dan saklar kiri kanan ya, mungkin atau enggak yang sepedonya ini masih bingung, nanti kita cari kelistrikannya. Sekarang kita pasang tempat aki dulu. Jadi untuk bagian belakang tempat akinya pas MX di belakang, jadi nggak terlalu merubah banyak gitu, boy. Oke, untuk belakang kita pasang selancarnya. Untuk selancar kita pakai ini yang waktu itu kita sudah beli dan unboxing. Ini punya MX King. Nah, jadi yang waktu itu bilang 125 Z pakai body 152 Z ya. Maaf boy. Ini kalau pakai 125 Z itu banyak lagi yang ngerubah. Bisa cuma nggak nutut waktunya buat kita engine on. Oke, jadi kita pasang bodinya terlebih dahulu. Di sini kita lihat, tak sepil aja nanti kalau misalnya akinya sudah kepasang, boy. Kalau untuk kontak di sini, kalian kalau minat beli linknya di deskripsi. Pecopotan bekas di Shopee, harganya cukup terjangkau. Jadi kontak original sudah dapat dengan kuncinya ya, aja disepilkan dan sudah dapat sekaligus dengan bagasi belakangnya. Jadi full set sampai ke belakang, boy. Selancar atau undertailnya sudah beres kepasang ini, boy. Jadi sebelum kita mulai rubah arus kelistrikan dari AC menjadi DC dan pasang akinya, untuk kontak kita rubah dulu, kita mix. Dimana kalau untuk soket MX King itu model seperti ini, soket lanang ya, yang selepan apa namanya, yang masuk-masukan kayak gini, kita akan rubah pakai soket pin. Jadi kita pakai 2 pin. Kalau untuk MX King dia cuma 2 kontak doang, dan untuk yang Ninja juga sama, cuma 2 kabel doang. Jadi kita akan mix ini juga, kita sambung menggunakan soket pin, dan juga ini untuk holder saklar kiri kanan kita akan mix. Kiri kanan mana ya? Ini mungkin saklar kiri, boy, dan ini untuk kanannya ya. Mungkin kita akan coba pasang semuanya, solder dan buatkan soket baru supaya nanti lebih PNP saat pemasangan bodinya, boy. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. Nah, ini kunci kontaknya kita sudah buatkan pin. Nanti tinggal pasang rumah pinnya, buatkan model baru. Dan yang ke kabel bodi juga kita sudah pasangkan soket yang rumah pinnya, nanti tinggal dipasangkan, diincepkan gitu, boy. Tapi sebelum kita lanjut buat pemasangan holder, nah ini untuk cari kabel dan sambung buat soketnya. Sekarang kita rubah arusnya terlebih dahulu. Untuk arus motor ini seperti aku bilang tadi sudah disinggung, yakni arus AC, yaitu arus bolak-balik, dimana lampunya kurang stabil. Kita pengen pasang lampu bilet, jadi otomatis mau nggak mau untuk perlampuan kita harus mix menjadi lampu model DC. Jadi untuk merubah arus motor Ninja ataupun motor apapun itu gampang banget, boy. Nah, kalau untuk motor biasanya memiliki kabel dari mesin atau dari spool sebelah kiri, kabel dari magnet. Jadi di sini kalau untuk motor mesin Ninja ada beberapa soket ground, soket pengapian, soket ke spool, dan juga soket pengisian gitu, boy. Nah, di sini yang kita lepas soket yang ada kabel warna kuningnya.
Nah, ini kabel yang ada warna kuningnya kita lepas. Itu kadang susah, kadang gampang, jangan ketipu ya. Ini gampang nipu boy. Jadi ini dicongkel ke atas, nggak bisa ditekan gitu. Oke, ini sudah beres, kelepas soketnya. Jadi untuk pengubahan arus, nah ini kan untuk kabel in positif ke bagian lampu gitu ya. Nah, supaya lebih enak, mudah kita ganti-ganti pasang lampu nanti kita ubah menjadi DC. Dimana yang kuning di sini kita lepas. Nah, ini kan ada 3 kabel di rumah pinnya ini. Kita lepas yang kuning juga. Oke. Udah agak susah. Ini sudah kelepas yang kuning. Kemudian yang kuning ini kita bungkus supaya aman, dan ini dilepas. Yang dilepas ya yang masuk ke bodi ya, jangan yang ini. Kalau yang ini bahaya, nanti takutnya kena kabel bodi dan lain-lain. Jadi ini biarkan di rumah pin. Yang dilepas yang ini aja. Kemudian dipasang kembali. Untuk pemasangannya juga gampang boy. Oke, setelah itu ini disolasi. Yang kabel kuningnya disolasi. Ini kabel in dari lampu positif dari lampu motor, lampu speedo dan lain-lain, lampu sein dan lain-lain lah ya. Oke, ini kita solasi dulu. Kita menggunakan solasi bakar, kemudian ditutup seperti ini boy. Nah toh, supaya lebih aman dan safety, nggak mudah ngelupas. Tapi kalian bisa gunakan solasi mana aja. Kebetulan kita punya solasi bakar, jadi pakai ini aja supaya lebih enak. Oke, setelah ini sudah kebakar, ini kan sudah kelepas ya di bagian kabel yang kuning tadi. Kita pindah ke kiprox, kabel kiprox. Jadi untuk kabel kiprox di sini tak taruh di depan karena mengikuti soketnya. Untuk kabel kiprox ini ada kabel pengisian dan kabel penerangan lampu. Jadi kita cabut juga yang warna ini, warna kuning. Nah, setelah kabel kuningnya tercabut, kemudian gunakan kabel kurang lebih ukurannya di sini cuma 25 cm. Ini nanti akan kita pasangkan ke ini positif out kontak. Jadi yang di sini gunakan kabel yang seratnya banyak, karena lampu biled yang akan kita gunakan itu memakan watt yang lumayan gede. Jadi supaya arusnya nanti nggak konsleting boy. Kadang kalau kabel kecil itu nggak mampu dengan arus yang besar, biasanya putus dan terbakar di bagian tengah. Jadi usahakan pakai kabel yang seratnya banyak dan gede. Kemudian kalau sudah seperti ini kalian bisa solasi. Cuma kali ini aku menggunakan solasi bakar kembali. Jadi supaya lebih kuat dan ringkes juga tentunya boy dibakar. Nah, kenapa di sini tak tutup sekalian dengan soketnya? Karena sudah kita tidak akan pasang lagi ke soket kiprox ini boy. Jadi untuk kabel yang kuning itu sudah langsung standby. Dia langsung standby ke kunci on kontak. Jadi kalau misalnya ini nanti kita pasang lagi, kiproxnya bacanya kurang stabil sehingga pengisiannya nanti takutnya ngedrop gitu boy. Nah, untuk kiprox di sini kita pakai kiprox punya motor Jupiter Z dan Ninja itu sama, karena kalau Ninja punya cari di sini susah boy, cari yang ori. Jadi pakai kiprox Jupiter Z aja. Ini copotan punya temanku yang disponsorin. Jadi kita pasang kiproxnya ke sini dan ini langsung kita sambung. Nah, untuk kiprox sebenarnya sih harus diganti yang lebih gede ya supaya pengisiannya lebih bagus, cuma nggak masalah. Yang kayak gini aja, kalau misalnya nanti akhirnya cepat tekor ya berarti rajin-rajin ngecas aki, kita harus punya cas aki cadangan gitu boy. Satu ini sambungkan lagi ke kabel kontak. Sebelum di jumper kita coba dulu. Di sini kan sama-sama warna kuning ya. Kita coba kalau ada listriknya atau enggak. Kita di sini pakai lampu, jadi ada lampu di atas warna merah, nyala merah atau enggak. Nah, ini kontak sudah posisi on. Kemudian ini posisi masuk. Oke, ini negatif positif sini. Tuh, enggak nyala boy. Jadi merah ini kita jumperkan ke sini ke output kontak. Kita coba nyalakan kontak. Harusnya dia lampunya auto nyala sih ini. Nah toh, langsung auto nyala boy. Nah, oke, berarti sini fix, beres. Sekarang tinggal lanjut ke kabel-kabel yang lainnya. Solder-solder dan pasang pin kayak gini boy. Untuk saklar sebelah kiri ya, ini sudah kita solasi supaya lebih ringkes dan rapi. Tadi untuk sambungannya ada di bagian sini, cuma nggak sudah kelihatan kan ini karena sudah dirapikan gitu boy. Oke, jadi untuk saklar kiri di sini kita pakai saklar PCX, Honda PCX yang tipe domino. Jadi di sini sudah ada dimnya, bisa piu-piu tentunya nanti. Ini lampu hazard, klakson dan sein. Nah, ini untuk lampunya, ini untuk saklarnya kalian bisa beli, linknya ada di deskripsi. Harganya cuma Rp40.000. Kemudian untuk saklar sebelah kanan model domino juga, cuma di sini kita belum pakai engine cut
Nah kalau ke bawah kan start tangan ya, cuma ternyata Ninja nggak punya start tangan boy. Apakah bisa dibuat start tangan? Spill di kolom komentar boy. Jadi ini engine cut, dan untuk start tangannya nanti kita akan buat untuk saklar apa ya, nanti menyesuaikan. Cuma kalau di sini ada lampu dim juga, dan di sini lampu perempatan harusnya kita ganti jadi saklar lightning utama, on off lampu utamanya. Oke, jadi tak spill untuk kabelnya boy. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ya supaya tahu lah ya untuk perkabelannya boy. Jadi kalau untuk saklar sebelah kiri itu yang pertama, ini pink output negatif klakson. Jadi kalau untuk Ninja dia yang in ataupun listrik standnya, kabel yang standby itu warna coklat. Jadi kalau warna coklat kayak gini positif kalau di Ninja. Nah positif standby, otomatis yang kita mainkan negatifnya. Jadi kita pakai ini negatifnya. Kemudian in negatif yang ini hitam. Kemudian yang di bawah sini ada biru jauh in dan juga biru jauh out. Dan atas ini coklat putih relay hijau, dan coklat kiri kanan adalah sein kiri kanan juga. Oke, tinggal dipasangkan. Kita rakit jadikan pin tadi. Itu ada dari bawah dulu. Dari bawah kuning ini input lampu jauh, yang tengah merah hitam output lampu jauh, sama-sama positif. Kemudian ini negatif dari motor, dan yang atas abu-abu dan hijau sein kiri kanan, dan tengah relay ataupun positif relay untuk lampu sein. Nah, jadi dipasangkan kayak gini boy. Oke, gampang kan kalau sudah tahu boy untuk pewarnaannya. Kemudian yang atas di sini utama, yang ini merah kuning dan kuning. Jadi merah kuning output yang ke lampu atas, dan ini inputnya 12 volt juga. Nah, ini yang kuning-kuning ini adalah input positif 12 volt dari sini yang kita sudah mix menggunakan kiprox. Nah, kiproxnya kita cabut, sudah dijamper ke sini boy. Ini soketnya baru tak pakai dua. Yang ini hijau sama putih adalah soket engine cut, dan ini start tangan yang hitam dan biru. Jadi untuk engine cut ini aku bingung. Kalian yang tahu spill di kolom komentar boy, Ninja itu engine cutnya yang warna apa? Aku yakin ini saklar engine cut, karena kalau ini itu warna biru dan coklat itu untuk switch, dan yang ini untuk hazard. Kalau untuk Ninja, nah ini dan ini untuk lampu hazard ataupun lampu perempatan. Dan ini yang bingung, ini tetap untuk engine cut, bingung boy, warna apa dan apa yang dipertemukan. Biasanya kalau motor Ninja ataupun kayak Fiction gitu, kalau engine cutnya nggak dipakai saklar, kadang nggak mau on. Tiger juga demikian. Jadi ini warna apa dengan apa yang dipertemukan boy, karena di sini ada 3. Toh, mohon spill bantuannya boy. Kalau yang satu sih ada standby kuning, tapi bingung kuningnya apa ini. Kuning putih, putih kuning, dan hijau putih boy. Yang tahu spill di kolom komentar engine cutnya sambung warna apa, ini tinggal dibuatkan soket lagi nanti boy ya. Oke, untuk bagian perkabelan di sini sudah lumayan gampang, sudah di spill tadi, tinggal dirapikan. Dan untuk bagian belakang juga sudah tak pasangkan kabelnya. Di sini untuk lampu sein sudah dipasang semuanya. Belakang menggunakan stop lamp MX King tentunya boy. Oke, ini sein pakai sein harga 25.000, murah banget. Sein tempel yang menggunakan baut, bukan tempel menggunakan lem, jadi cukup worth dan kokoh. Warnanya semi smoke juga boy. Oke, sekarang kita coba hidupkan dulu. Tekan kontak, kita coba nyalakan. Wait, seboy, ini kemana keluar jin? Anjir, jin penunggu motornya keluar ini. Aduh, di bagian sini apa ini boy? Oh, uang kabelnya bekas pas satu gigi tikus ini ya. Pantas negatif dan positif dari aki ke masa. Ini tempuk atau gimana boy? Kalau sudah tak potong, solder, dan disolasi kembali. Memang kabelnya ini agak sedikit tua ya. Ini kalian bisa lihat, yang lain juga kayak gitu boy. Kalau ditamat-tamatin sudah banyak yang kayak kropos-kropos cowok-cowok gitu, dan takutnya ada yang ngelupas lagi gitu boy. Tapi aman. Ini kalian bisa lihat. Nah, sudah kabel tua boy. Oke, semoga sudah nggak ada lagi yang lain-lain. H4-nya yang satu negatif, lampu dekat, lampu jauh. Ini sudah tak pasang pakai testimoni kopi bilet ya. Ini lampu yang ala-ala bilet. Ada lampu dekat kuning, jauh putih. Oke, kita coba terlebih dahulu apakah bisa atau enggak. Coba, ini sudah tak pasang. Semoga sudah nggak ada kendala lagi. Kayak yang pertama tadi boy. Nyalakan kontak, deng. Oke, lampu belakang sudah nyala yang warna biru. Oke, rem juga sudah berfungsi dengan bagus ini boy. Kemudian sein kanan. Nah, sein kanan juga nyala yang belakang. Sein kiri juga beres, kelistrikan komplit untuk perlampuannya. Tinggal yang perempatan juga sudah jadi boy, lampu hazardnya. Oke, ini komplit. Kemudian yang penutupan untuk lampu utama, ini soketnya kan H4 sudah pasang, warna kuning harusnya kalau jadi. Oke boy, ini untuk lampu jauhnya, tang putih, iya
berfungsi dengan bagus. Dim, piu-piu. Oke, berfungsi dengan bagus. Dan sekarang tanpa menggunakan ini, langsung lampu utamanya yang dim. Ping ping, ping ping. Oke, boy. Akhirnya kelistrikannya beres juga, boy. Walaupun tadi penunggunya keluar gitu, boy ya. Jadi, oke, kurang lebih seperti dia untuk caranya, boy. Penyambungan kelistrikan dan juga pengubahan arus dari AC menjadi DC, dimana gampang banget, hanya ambil kabel positif in dari spool arus searah, dirubah menggunakan arus bolak-balik, langsung ambil dari aki, boy. Saya kalian tanya, apakah ini nggak buat aki cepat tekor, bang? Kan pakai bilet, pengisiannya apakah sudah mumpuni? Nah, itu yang akan kita coba bersama-sama, boy. Biasanya itu kalau untuk 2 tak rata-rata mereka modifnya ya kalau ada budget lebih menggunakan full wave, dimana sudah pakai Kiprox untuk Tiger. Jadi Kiproxnya lebih gede, cuma karena kebetulan ya cara Kiprox Tiger budgetnya kurang, kita buat seperti ini aja yang sederhana, full DC dengan dana yang terjangkau. Untuk yang misalnya kalian mau buat full wave, ini ada skemanya. Kalau yang buat DC ya caranya seperti ini. Untuk kabel-kabel semuanya Ninja ini juga skemanya ada. Jadi oke, kurang lebih seperti dia untuk konten kita kali ini, boy. Untuk listrikan semuanya sudah berfungsi dengan bagus. Tinggal yang jadi PR untuk engine cardnya, spill di kolom komentar yang tahu jalur kabelnya, boy. Tinggal itu doang. Dan next kita akan engine on kan kalau misalnya sudah dapat CDI nya. Semoga lekas dapat, karena CDI seperti aku bilang tadi, cari yang ori Kawasaki susah, rata-rata cuma kebanyakan Denso, boy. Atau nggak apa-apa pakai yang Denso aja, yang penting lekas engine on, boy ya. Saya akan juga tinggalkan di kolom komentar, boy. Jadi semoga video bermanfaat buat kalian yang mau rubah arus motor. Ini bisa diterapkan ke semua jenis motor. Yang penting kalian ingat, beda motor, beda warna kabelnya, boy. Jadi ya kalian bisa search untuk skema-skema lainnya. Untuk tutorialnya ya seperti ini, cukup sederhana dan mudah banget, bisa kalian terapkan di rumah, boy. Tinggal next kita akan pasang bilet terlebih dahulu, seumpama CDI nya belum dapat, boy. Atau kalian ada yang mau jual CDI Kawasaki yang ori, silahkan tinggalkan di kolom komentar juga, boy ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar benda diberi dengan motor-motor keren, boy. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bantu support supaya 950.000 subscriber lekas engine on nantinya, boy ya. See you and goodbye.